Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh beberapa orang kepada saya, juga termasuk oleh mahasiswa teologi saya di kelas apologetika Kristen ya. Pertanyaan itu, mengapa doktrin kesatuan hipostatik ya, harus koheren dengan doktrin Trinitas ya? Jika Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua natur, yaitu natur ilahi dan natur manusia, itu kesatuan hipostatik, bagaimana relasinya dengan Bapa dan Roh Kudus tetap konsisten tanpa jatuh ke dalam kesalahan teologi seperti modalisme, triteisme, atau pemisahan pribadi? Dengan kata lain, apakah mungkin mempertahankan kristologi yang benar tanpa kerangka trinitarian yang koheren? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa memang doktrin Trinitas itu, doktrin kesatuan hipostatik itu harus koheren dengan doktrin Trinitas, dan sebaliknya doktrin Trinitas itu koheren dengan kesatuan hipostatik ya. Nah, kalau salah menjelaskan kedua hal ini, baik kesatuan hipostatik maupun doktrin Trinitas, maka pasti akan jatuh entah itu dalam bidat trinitarianisme atau bidat yang menolak trinitarianisme, atau bidat yang melakukan kesalahan dalam penjelasan kesatuan hipostatik ya. Ya, jadi kedua hal itu ya, kalau salah menjelaskan kalau tidak koheren kesatuan hipostatik dengan doktrin Trinitas, itu pasti akan jatuh ke ajaran-ajaran sesat, bidat-bidat. Baik itu bidat-bidat yang salah memahami ajaran trinitarianisme atau bidat-bidat yang salah memahami kesatuan hipostatik ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Yang pertama ya, secara biblikal ya, identitas Yesus Kristus sebagai pribadi ilahi hanya dapat dipahami dengan relasi Trinitas. Yohanes 1 ayat 1 menyatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata Yunani prostonteon, dan firman itu adalah Allah ya. Ini adalah frase di mana prostonteon menunjukkan relasi pribadi yang intim namun berbeda identitas dengan Bapa. Sedangkan klausa firman itu adalah menegaskan kesatuan esensi. Jadi sejak awal Injil Yohanes, kristologi sudah bersifat trinitarian Bapak Ibu, bukan modatik. Artinya apa? Identitas Yesus tidak dipahami sebagai pribadi tunggal yang berdiri sendiri atau monadik, tidak. Melainkan dalam relasi ilahi yang melibatkan Bapa dan Roh Kudus, suatu pola yang kemudian dikenali dengan doktrin Trinitas ya. Yang kedua, secara teologikal ya, kesatuan hipostatik berbicara tentang satu pribadi dengan dua natur. Nah, kesatuan hipostatik itu bicara tentang satu pribadi dengan dua natur, sedangkan Trinitas itu berbicara tentang satu esensi dengan tiga pribadi. Di mana perbedaannya? Ini adalah perbedaan kategori penting Bapak Ibu, bukan perbedaan biasa. Ini adalah perbedaan kategori penting. Sekali lagi, Trinitas sama dengan satu ousia, satu esensi, tiga hipostasis, tiga pribadi. Sedangkan inkarnasi atau kesatuan hipostatik berarti satu hipostasis, satu pribadi dengan dua physis, natur. Jadi kata Yunani yang digunakan situ adalah physis, natur ya. Jadi untuk kesatuan hipostatik itu satu hipostasis pribadi, dua physis. Sekali lagi, kalau Trinitas satu ousia sama dengan esensi, tiga hipostasis sama dengan pribadi ya. Jadi satu ousia, tiga hipostasis, atau satu esensi, tiga pribadi. Sedangkan kesatuan hipostatik berarti satu hipostasis, dua physis ya. Satu hipostasis, dua physis ya. Atau satu pribadi, dua natur, physis, natur ya. Nah, jika kategori ini dicampur, maka muncul kesalahan teologikal. Karena itu koherensi antara keduanya mutlak diperlukan. Nah, di dalam teologi klasik, istilah ousia dipakai dalam doktrin Trinitas. Karena fokusnya adalah kesatuan esensi Bapak Ibu, maka digunakan istilah ousia ya. Karena fokusnya adalah kesatuan esensi. Kesatuan esensi keberadaan Allah. Satu ousia, tiga hipostasis. Sedangkan dalam inkarnasi kesatuan hipostatik, istilah yang digunakan ya adalah physis ya. Kenapa?
Karena yang dibahas adalah dua kodrat atau dua natur yang dimiliki oleh satu pribadi anak. Satu hipostasis, dua pisis. Ya. Jika inkarnasi memakai ousia, Bapak Ibu, memakai istilah ousia, maka seolah-olah Kristus memiliki dua keberadaan nanti, atau dua subjek eksistensi yang akan mengarah pada kesalahan nestorianisme. Karena itu gereja memakai pisis, bukan ousia, untuk menjelaskan kesatuan hipostatik. Ya. Dua natur dalam kesatuan hipostatik itu, untuk menegaskan bahwa Yesus memiliki natur ilahi dan natur manusia yang lengkap tanpa menciptakan dua pribadi. Ya. Jadi tidak ada pribadi ganda. Nah, Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi secara resmi memakai istilah Diopiseis, dua natur, ya. Diopiseis atau dua natur, ya. Karena yang ingin dijelaskan bukan jumlah keberadaan, melainkan dua sistem sifat dalam operasi dalam satu pribadi, yaitu Kristus yang memiliki pisis ilahi, natur ilahi, dan pisis manusia atau natur manusia. Jadi Yesus memiliki pisis atau natur ilahi dan memiliki pisis atau natur manusia dalam satu pribadi. Maka digunakan istilah diopiesis, ya, untuk menjelaskan dua natur di dalam satu pribadi. Ya, pribadi anak Allah. Ya. Jadi karena itu tetap, ya, pribadi itu satu hipostasis, satu pribadi. Dirumuskan dalam permulaan terkenal satu dan sama, ya. Terkenal istilah satu dan sama. Kristus dikenal dalam dua natur, ya. Jadi memiliki dua pribadi. Kristus adalah satu pribadi dalam dua natur, ya. Dalam dua natur, tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa pembagian, tanpa pemisahan. Itu definisi Kalsedon. Nah, ringkasnya Trinitas berbicara tentang siapa Allah dalam esensinya, dalam ousianya. Sedangkan inkarnasi berbicara tentang apa yang dimiliki oleh pribadi Logos Kristus dalam kodratnya, pisis, ya, kodratnya sebagai manusia dan kodratnya sebagai yang ilahi dalam dua natur tadi, ya. Maka digunakan istilah pisis, bukan ousia, ya. Nah, jadi ini harus koheren, tidak boleh tumpang tindih. Nah, ketika yang ketiga, secara historikal gereja merumuskan kristologi justru dalam kerangka trinitarian, Bapak Ibu. Tidak lepas dari kerangka trinitarian. Konsili Nikea tahun 325 itu menegaskan Kristus sebagai homousios, sehakikat, satu esensi, sama esensi dengan Bapa. Konsili Kalsedon 451 Masehi kemudian menjelaskan dua natur dalam satu pribadi Kristus, natur ilahi dan natur manusiawi. Artinya kristologi Kalsedon itu berdiri di atas fondasi trinitarianisme Nikea, Bapak Ibu. Ya. Jadi tanpa Trinitas, ya, kesatuan hipostatik kehilangan dasar ontologikalnya. Ya, tidak bisa kesatuan hipostatik ini doktrinnya tidak bisa lepas dari Trinitas. Makanya saya katakan kalau orang salah paham Trinitas pasti akan salah menjelaskan kesatuan hipostatik. Sebaliknya kalau orang salah paham kesatuan hipostatik, salah juga waktu dia menjelaskan Trinitas. Nah, itu saya seringkali menguji orang koherensi antara pengajaran doktrin Trinitas dengan doktrin hipostatik. Yang lain akan mengikuti, ya. Sebab ini sangat esensi sekali. Jadi kesatuan hipostatik dengan doktrin Trinitas itu jatuh bangun bersama-sama, ya. Nah, sekarang yang keempat, secara filosofikal dan logikal, inkarnasi hanya mungkin jika pribadi yang berinkarnasi adalah pribadi kedua Trinitas, bukan esensi ilahi secara keseluruhan. Jika seluruh esensi Allah menjadi manusia, maka Bapa dan Roh Kudus juga harus berinkarnasi, yang menghasilkan modalisme atau patripasianisme, dan ini bidat. Nah, namun Alkitab menyatakan bahwa hanya anak Logos yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Jadi pembedaan pribadi dalam Trinitas memungkinkan inkarnasi tanpa perubahan esensi Allah. Ini doktrin Trinitasnya yang benar, ya. Sehingga akhirnya koheren dengan doktrin kesatuan hipostatik, ya. Yang keenam, secara soteriologikal, keselamatan itu bersifat trinitarian dalam seluruh prosesnya. Efesus 1 menunjukkan, pertama, Bapa merencanakan keselamatan. Kedua, anak menebus melalui darahnya. Yang ketiga, Roh Kudus menerapkan keselamatan. Nah, jika kristologi tidak koheren dengan Trinitas, maka struktur keselamatan akan runtuh. Karena karya keselamatan adalah karya Allah Trinitas. Itu, Bapak Ibu.
Ya. Jadi memahami doktrin kesatuan hipostatik harus di dalam kerangka Trinitarian, tidak bisa tidak. Ya, bisa keliru nanti. Ya, bisa jatuh kepada bidat kalau tidak menjelaskan dari kerangka Trinitarianisme, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang ketujuh, secara ontologikal kesatuan hipostatik tidak menambah pribadi baru dalam Trinitas, tidak. Tetapi merupakan inkarnasi pribadi anak, logos yang kekal. Artinya setelah inkarnasi tetap ada 3 pribadi, ya, tetap ada 3 pribadi, bukan 4. Ya, karena itu ketika Yesus berinkarnasi dia tetap satu pribadi dengan 2 natur sekarang. Dan ini tidak menambahkan pribadi baru pada Trinitas, karena Kristus yang berinkarnasi tetap memiliki satu pribadi. Sehingga Trinitas tetap 3 pribadi. Ya. Tidak ada perubahan di dalam identitas Allah. Ya. Jadi Allah yang menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, tetap tiga pribadi itu, ya. Jelas Bapak Ibu, ya. Jadi tidak ada penambahan pribadi baru dalam Trinitas. Ya, karena yang berinkarnasi adalah pribadi anak, tetap satu pribadi tapi memiliki 2 fisis tadi, natur. Ya, natur ilahi, fisis ilahi, dan fisis manusiawi, ya. Jadi setelah inkarnasi tetap ada 3 pribadi, bukan 4. Kristus bukan pribadi baru hasil gabungan Allah dan manusia. Sebab kalau hasil gabungan Allah dan manusia itu Apollinarianisme. Tetapi pribadi anak yang mengambil natur manusia. Bukan juga menjadi 2 pribadi. Ya, Kristus itu pribadi ganda, itu jadi Nestorianisme. Ya. Tetapi pribadi anak mengambil natur manusia. Ya. Ini hanya dapat dijelaskan dalam kerangka Trinitarisme. Jadi kesatuan hipostatik itu harus koheren doktrinnya itu dengan doktrin Trinitas. Yang ke-8, secara metafisikal, koherensi antara Trinitas dan inkarnasi menunjukkan konsistensi wahyu Allah di dalam Alkitab. Allah yang menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam kekekalan adalah Allah yang sama yang bertindak dalam sejarah manusia, dalam sejarah keselamatan melalui peristiwa inkarnasi. Jadi sama sekali tidak ada perubahan identitas Allah. Hanya perubahan keadaan eksistensi anak, yaitu Logos, yang pada saat inkarnasi itu mengambil natur manusia bagi dirinya. Itu pribadi Logos yang berinkarnasi mengambil natur manusia ditambahkan bagi dirinya, tanpa kehilangan natur keilahiannya atau menambahkan pribadi yang baru, tidak. Tapi natur kemanusiaan yang lengkap itu diambil, ditambahkan kepada pribadi Logos ini, ya. Yang ke-9, secara apologetikal, banyak bidat muncul karena memisahkan kristologi dari Trinitas, artinya tidak koheren, ya. Tidak koheren, ya. Tidak koheren antara ajaran kesatuan hipostatik dengan doktrin Trinitas. Akibatnya apa? Ya, akibatnya, ya, muncul ajaran-ajaran sesat. Yang pertama, modalisme, karena meniadakan pembedaan pribadi. Yang kedua, Arianisme, meniadakan keilahian anak. Ya, sehingga anak menjadi rendah atau diciptakan. Kemudian yang ketiga, Nestorianisme, ini memisahkan pribadi Kristus. Semua kesalahan menunjukkan bahwa kristologi tanpa Trinitas yang koheren akan jatuh pada distorsi teologial atau kepada ajaran bidat atau sesat. Ya. Nah, yang ke-10, secara spiritual dan eksistensial, koherensi ini menjamin bahwa dalam Kristus manusia benar-benar berjumpa dengan Allah Trinitas. Yohanes 14 ayat 9, barang siapa telah melihat aku, kata Tuhan Yesus, ia telah melihat Bapa. Karena inilah koherensi kesatuan hipostatik dengan doktrin Trinitas. Jadi melalui Kristus manusia masuk dalam relasi dengan Bapa oleh Roh Kudus. Ini hanya mungkin jika kristologi dan doktrin Trinitas itu koheren, selaras, ya. Ringkasnya begini Bapak Ibu. Doktrin kesatuan hipostatik, yaitu satu pribadi dengan 2 natur dari Kristus, itu harus koheren dengan doktrin Trinitas, ya. Allah yang satu dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Jadi doktrin Trinitas tidak mengalami perubahan karena inkarnasi, ya. Sama sekali tidak. Ya, doktrin kesatuan hipostatik harus koheren dengan doktrin Trinitas karena inkarnasi merupakan tindakan pribadi anak dalam Allah Trinitas, bukan perubahan esensi Allah secara keseluruhan. Secara biblikal, relasi Yesus dengan Bapa dan Roh Kudus menuntut pembedaan pribadi dalam kesatuan esensi. Yang kedua, ya, yang pertama tadi secara biblikal, relasi Yesus dengan Bapa dan Roh Kudus menuntut pembedaan pribadi dalam kesatuan esensi. Yang kedua, secara teologikal, kategori satu pribadi 2 natur hanya dapat dipahami di atas fondasi satu esensi 3 pribadi di doktrin Trinitarianisme Kristen. Yang ketiga, secara historikal, kristologi Kalsedon berdiri di atas Trinitas Nikea.
Dan secara logikal, pembedaan pribadi memungkinkan inkarnasi tanpa kontradiksi ontologikal dengan doktrin Trinitas. Dengan demikian, Bapak Ibu, Kristologi yang benar tidak mungkin dipertahankan tanpa kerangka Trinitarianisme yang koheren. Karena keduanya merupakan dua aspek dari satu misteri pernyataan Allah yang sama dalam kekekalan dan dalam sejarah keselamatan. Itu